kita akan masuk ke berikutnya yaitu yang non-deductible expense. Artinya biaya-biaya yang dalam aturan perpajakan tidak boleh dikurangkan. Kalau tidak boleh dikurangkan, itu artinya kalau kita ketemu dengan hal tersebut, ya, ketemu dengan hal ini, aduh, masih mundur lagi ya. Kalau ketemu dengan hal ini, maka kita akan melakukan yang namanya koreksi fiskal positif, yaitu biaya tersebut tidak kita akui dalam aturan pajak sehingga penghasilan kena pajak kita meningkat, laba kita meningkat, pajak kita meningkat lebih tinggi. Maka positif gitu. Prinsipnya pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan apabila pengeluaran tersebut sifatnya merupakan pemakaian penghasilan atau pemakaian laba lah biar lebih enak. Contohnya nanti dividen. Dividen kan berarti labanya diambil buat dividen misalkan. Itu tidak boleh menjadi pengurang. Kemudian pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran ya, tidak sesuai dengan prinsip arm's length transaction. Ini jenis-jenis yang tidak boleh dikurangkan. Kita lewati saja, kita langsung bahas satu persatu ya, biar tidak perlu mengulang ya. Yang pertama, kita sampai 4:30, sekarang 4:30. Oke, 1 jam ya. Pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Kenapa seperti itu? Karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Jadi begini, pakai ilustrasi lagi aja ya, ilustrasi aja dari tadi ya. Kita langsung ketemu ini aja deh, gross profit, misalkan 600. Kemudian expense 170. Maka earning before tax sama dengan berapa nih? 430. Nah, baru tax-nya atau PPh-nya berapa? PPh-nya adalah 22% kalikan 430. Ya, kalau mau ringkes ya berapa nih ya? Ini aja lah. Kalau 10%-nya kan 43, maka 86. Kita bikin 90 deh PPh-nya. Ya. PPh 90, maka net income-nya setelah PPh maksudnya itu adalah 430 kurangi 90, yaitu 300 berapa? 40. Nah, dari keuntungan ini kemudian ada yang ditahan masuk ke return earning, ada yang dibagikan menjadi dividen. Nah, dibagikan dividen. Jadi dividen itu adalah misalnya dividennya misalkan 100 dibagikan oleh dividen. Dividen 100, maka yang menjadi return masuk ke return earning adalah 240. Nah, dividen itu kan dihitung di bawah ini kan, setelah ketahui net income, setelah diikuti PPh. Maka dividen itu nggak boleh menjadi pengurang, mengurangi earning before tax nggak boleh. Nah, itu dari sisi struktur aja udah ketahuan bahwa itu nggak boleh menjadi pengurang. Ya, ini bukti secara akuntansinya seperti itu. Oke ya. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Ingat ada konsep di akuntansi, ada unit bisnis atau satu kesatuan ekonomis. Jadi dipisah antara pemilik dan entitas bisnisnya. Jadi entitas bisnisnya nggak boleh ngurusin kepentingan pribadi, harus untuk entitas itu. Contoh, perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya. Biaya perjalanan dinas, ternyata di dalamnya ada ini nih, biaya penginapan anak-anaknya direktur yang sebenarnya tidak terkait dengan urusan bisnis. Harusnya direkturnya aja, anak-anaknya kok ikut diberikan tiket. Nah, itu nggak boleh juga. Oke.
Kemudian pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang tidak boleh dikurangkan. Dalam pajak berlaku prinsip gini, pada hakikatnya dalam pajak itu kebanyakan itu adalah berdasarkan, sudah terjadi atau belum, beban tersebut. Kalau misalkan cuma, "Oh ini pemupukan dana cadangan, untuk jaga-jaga ini." Nah itu tidak diakui dalam pajak. Pada prinsipnya seperti itu, karena basisnya realisasi, terjadi dulu. Maka pemupukan dana cadangan itu tidak boleh. Kecuali, nah nih, yang boleh adalah kalau usahanya perbankan, atau penyaluran kredit, atau sewa guna dengan hak opsi, atau pembiayaan, atau perusahaan ajak piutang. Yang terkait kayak gini memang dia risiko ketidaktertagihannya tinggi. Maka cadangan piutang tak tertagih untuk usaha ini boleh. Ya. Atau kemudian cadangan untuk usaha asuransi. Ya. Kemudian cadangan penjaminan untuk LPS. Cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan, cadangan biaya penanggulangan untuk usaha kehutanan, cadangan biaya penutupan, pemeliharaan tempat pembuangan limbah, untuk usaha pengolahan limbah industri ya, kecuali ini saja yang boleh ada allowance ya. Jadi piutang tak tertagih boleh apa enggak tadi? Kalau bukan usaha perbankan, bukan, penyaluran kredit dan sebagainya itu menjadi tidak boleh. Maka tadi contoh tadi, di depan itu tidak boleh karena bukan usaha perbankan. Oke. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa yang dibayar oleh WP orang pribadi. Yang ini nggak boleh menjadi pengurang. Yang boleh itu adalah jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Ini kalau bingungin kayak gini ceritanya ya. Ini ilustrasinya agak panjang nggak apa-apa. Jadi ini perusahaan ya, PT ABC punya karyawan ya. PT ABC berinteraksi dengan perusahaan asuransi. Nah, ceritanya begini, PT ABC bilang karyawannya, "Wahai karyawanku, kamu penting banget buat kami, maka kami tidak ingin kamu celaka. Kalau kamu celaka, kami ingin kamu segera pulih dan kamu mendapatkan, pertanggungan dari asuransi. Maka kamu ikutkan asuransi, tak bayarin." Maka PT tersebut bayar premi asuransi ke PT asuransi ini, perusahaan asuransi, agar nanti kalau karyawannya sakit, asuransinya bayarin. Nanggung gitu ya, nanggung. Ada pertanggungan. Begitu. Kalau kayak gini boleh menjadi pengurang, artinya premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan ini kepada perusahaan asuransi untuk nanggung, kalau ada apa-apa dengan karyawannya itu boleh dikurangkan. Ya. Yang tidak boleh itu adalah kayak gini. Karyawannya itu ngomong, "Terima kasih PT ABC tempat saya bekerja, kamu baik sekali telah membayarin saya premi asuransi. Tapi mohon maaf itu kurang banyak," gitu ya bilangnya. "Kalau saya sakit saya cuma dikasih di kelas, 1, saya pengen kelas eksekutif. Maka izinkan saya untuk membayar sendiri, bayar sendiri premi asuransi tambahan." Premi asuransi gitu ya. Ya, bayar sendiri maksudnya pakai duitnya si ini, si karyawan, melalui teknisnya memang melalui pemberi kerja, pembayarannya, tapi pakai duitnya si si siapa, karyawan. Nah, itu namanya adalah premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, yang kayak gini-gini jangan mentang-mentang dia membayar sendiri kemudian menjadi pengurang penghasilan, itu tidak boleh. Ini sebenarnya kaitannya dengan ketika kita menghitung di PPh pasal 21 karyawan, kalian masih ingat yang boleh ditambahkan menjadi penghasilan apa saja, yang nggak boleh jadi biaya apa saja. Nah ini termasuk yang nggak boleh jadi biaya atau nggak boleh jadi pengurang. Itu maksudnya ya, mudah-mudahan masih ingat PPh pasal 21. Oke, saya lanjutkan. Nah ini, natura atau kenikmatan. Ini termasuk sesuatu yang tidak boleh dikurangkan. Jadi, natura itu wujudnya barang, kenikmatan fasilitas.
Artinya kalau ada perusahaan memberikan natura atau kenikmatan kepada karyawannya, berlaku tadi yang saya ceritakan, bagi karyawannya bukan objek pajak, maka bagi pemberi kerja itu pasti non-deductible expense. Tuh. Biar ini kena pajak, di sini kena pajaknya. Di sini nggak kena pajaknya di pemberi kerja. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Nah, ini aturan umumnya. Ya. Berarti ini tax planning-nya apa? Maka perusahaan berilah kepada karyawannya agar bisa jadi pengurang, berilah uang. Jangan diberi barang. Kalau perusahaan memberikan tunjangan hari rayanya cuma parcel, barang gitu ya, maka bagi pemberi kerja tidak boleh dikurangkan. Tetapi kalau diberikan untuk hari raya itu uang, tunjangan hari raya bentuk uang, sebenarnya kalau tunjangan itu mesti bentuknya uang ya. Dikasih uang, maka boleh dikurangkan. Gitu ya, itu prinsip dasarnya harus. Kalian nanti kalau punya perusahaan kayak gitu, harus ngerti bahwa ini lebih baik pakai apa nih? Saya kasih barang atau uang ke siapa karyawan. Bedanya apa? Nanti nah, ini saya balik ya, saya balik. Kondisi berikutnya adalah bagaimana kalau pemberi kerja ngasihnya uang. Maka bagi perusahaan adalah deductible expense. Terus bagi karyawannya jadi apa dong? Apakah BOP? Ya, silakan dicoba dijawab. Jadi penghasilan, Pak. Jadi penghasilan yang objek pajak ya? Iya. Iya. Jadi penghasilan yang objek pajak. Terima kasih, Nadif. Ya, jadi bukan BOP. Jadi penghasilan yang objek pajak. Ini belajar kan di PPh pasal 21 kan? Jadi ketika ada karyawan ya, menerima tunjangan atau uang, ya masuk dihitung sebagai tambahan penghasilan. Gitu ya. Jadi di sini tidak kena pajak kalau uang ya. Yang kena pajak adalah di penerimanya. Selalu kayak gitu prinsip umumnya. Tetapi ya, namanya juga prinsip umum. Nanti berlaku ketentuan khusus. Nah, ini dia ketentuan khusus. Ketentuan khususnya kayak gini. Bisa jadi perusahaan itu memberi natura atau kenikmatan ya, yang bagi karyawan adalah bukan objek pajak, tetapi dalam hal ini bagi pemberi kerjanya menjadi deductible expense atau boleh dikurangkan. Nah, ini berarti artinya apa? Dalam kondisi ini tidak ada yang kena pajak. Karyawan nggak kena pajak. Kalau pemberi kerja nggak kena pajak juga. Wong boleh jadi pengurang. Ya, ini pengecualian ya. Maka ini prinsip yang tidak umum atau khusus. Dalam hal apa? Kalau bagi pemberi kerjanya menjadi boleh dikurangkan, hanya dalam 3 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Pertama, pemberiannya itu adalah berupa makanan dan minuman yang semuanya menikmati di perusahaan dari level paling atas sampai dengan level paling bawah. Tidak boleh hanya khusus bagian marketing saja atau bagian ini enggak, semuanya. Nah, kalau seperti ini maka bagi pemberi kerja dapat dikurangkan, bagi karyawannya bukan objek pajak. Yang kedua, natura dan kenikmatan yang berkenaan dengan pelaksanaan di daerah tertentu. Nah, ini daerah kecil, misalkan Papua, ini di sana mungkin ada natura dan kenikmatan yang karena di sana nggak ada atau susah, maka pemberian natura atau kenikmatan tersebut menjadi pengurang di perusahaan. Ya, nanti kita lihat contohnya. Dan yang ketiga adalah natura atau kenikmatan itu yang diberikan kepada karyawannya itu merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan. Contohnya, orang pekerja tambang yang harus dilindungi kepalanya dari mungkin batu-batuan atau dari ular gitu, maka pakai helm proyek.
Ya, perusahaan konstruksi juga sama kan, kalau kerjaannya itu karyawannya pakai helm gitu, kalau enggak berbahaya. Kalau ada ini, ada martil jatuh dari atas ngeri kan, kalau martil mah enteng, kena kepala paling benyut dikit, tapi kalau yang lain, ah ngeri gitu ya. Begitu. Atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Satpam ya harus pakai seragam satpam, biar tahu bedanya, oh ini satpam, gitu ya. Atau preman misalnya, jangan-jangan kan harus dibedakan antara satpam dan preman, maka dia perlu seragam. Maka seragam satpam termasuk yang natura yang jika diberikan kepada karyawannya tadi yang satpam itu menjadi boleh dikurangkan. Kita lihat ya satu persatu ya. Jadi makanan dan minuman yang diberikan ke seluruh karyawannya itu bisa di tempat kerja atau pakai kupon kalau orangnya di luar kantor. Tenaga marketing kan nggak di rumah, nggak di kantor kan, kemana-mana dia boleh pakai kupon. Ya, kupon itu dia maksudnya bisa belanja. Ini kau voucher ini kau bisa belanjakan di rumah makan ini dan sebagainya. Oke. Nih kemudian kenikmatan daerah tertentu nih yang boleh jadi pengurang. Mungkin di ini contoh yang paling gampang itu misalkan Freeport itu di Timika itu ya, ini pura-pura cerita Timika ya, walaupun belum pernah ke Freeport-nya tapi pernah menjejakkan kakinya di bandaranya doang gitu ya. Jadi entah kenapa dulu pas pulang dari Jayapura itu nggak dapat pesawat, akhirnya lewati Timika dulu, ya udah dan harus turun dulu, ya udah turun. Wah, dengan bangga hati, wah saya sudah pernah ke Freeport dan saya keluar dari bandara sebentar terus masuk lagi. Yang penting udah pernah keluar dari bandara. Sambil menunggu pesawatnya jalan lagi. Nah, itu cerita di Timika ya. Nah, di Freeport di Timika itu atau di Mimika itu di sana ada mungkin terbatas fasilitas-fasilitas buat orang layaknya pada umumnya. Maka Freeport boleh membuat tempat tinggal. Kan berarti tempat tinggal kan berarti fasilitas buat karyawannya. Berarti kenikmatan, tapi boleh dikurangkan. Atau pelayanan kesehatan, atau pendidikan. Sekolah kan terbatas dibikin sekolah sendiri. Atau rumah ibadah, sarana transportasi, atau sarana olahraga. Itu boleh menjadi pengurang. Ya. Kemudian kalau yang terkait dengan keselamatan atau keharusan, contohnya ya tadi ya, pakaian keselamatan kerja, seragam satpam, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal, kendaraan dimiliki atau dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya. Nah, kalau ini tadi nih, ini akan 50% ya. Yang tadi itu direksi atau petugas atau karyawan pegang mobil perusahaan. Karena kecampur dengan perusahaan pribadi maka boleh 50%. Ini aturan khususnya ada sendiri. Antar jemput pegawai boleh 100% dikurangkan. Oke. Ada yang mau dikonfirmasi? Natura kenikmatan silakan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Targetnya kita latihan UAS tahun lalu. Oke, yang F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi bisa jadi perusahaan itu melakukan transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang mempunyai hubungan istimewa misalkan pemegang saham 25% ke atas atau pemegang saham mayoritas atau pihak lain lah ya yang masih masuk ke saudaranya pemilik dan sebagainya, itu hubungan istimewa. Melebihi kewajaran artinya harusnya pasalnya nggak segitu deh, tapi gara-gara ini transaksinya dengan yang memiliki hubungan istimewa maka menjadi harus pakai harus lebih tinggi misalkan ya. Jadi kalau selisihnya itu menjadi sesuatu yang harus dikoreksi fiskal positif. Contoh perusahaan ini biar beda dengan kelas lain ya. Contoh PTA ya. PTA itu ingin mengadakan
mengecat atau menyemprot lah, menyemprot dengan desinfektan gedungnya karena pernah ada yang sakit di situ, maka disemprot. Nah, oke ya, disemprot dengan desinfektan. Dia menggunakan jasanya PTX. Ya, PTX. Tapi ternyata PTX ini dimiliki juga oleh pemilik PTA. Tuan Y. Ya, Tuan Y itu pemilik PTA 25% dan pemilik PTX 30%. Jadi kalau kayak gini berarti sebenarnya PT A dan X itu menjadi punya hubungan istimewa karena pemiliknya sama. Gitu. Nah, PTA itu PTA maaf membayar ke PTX itu senilai 60 juta. Ya. Padahal rata-rata kalau biaya penyemprotan itu misalnya dihitung-hitung cuma 40 juta. Gitu. Maka ketika dia membebankan biaya penyemprotan 40 juta ini harus dikoreksi. Biaya penyemprotan 60 juta maka harus dikoreksi menjadi cuma 40 juta. Maka ada dari 60 juta itu koreksi fiskal positif sebesar 20 juta. Itu maksudnya ya. Karena pembayarannya melebihi kewajaran. Oke. Nah, yang ini hitung-hitungannya akan saya lewati, tapi saya akan memberikan prinsip dasarnya dulu aja. Jadi teman-teman semua, ini ada tulisan perlakuan biaya bunga pinjaman apabila terdapat penghasilan bunga deposito. Nah, ada orang minjem, maka harus bayar bunga. Tetapi dia punya deposito yang dia nerima bunga juga. Dia bayar bunga, tapi terima bunga juga dari deposito. Nah, ini menjadi hal yang dipertanyakan dalam aturan pajak. Kenapa? Pajak itu memakai cara konservatif, cara orang ini pendapat saya ya. Filosofi yang saya buat sendiri, belum tentu benar, tapi mudah-mudahan membantu kita memahami kenapa dipertanyakan biaya bunga pinjaman kalau kita punya deposito. Prinsip orang zaman dulu adalah jangan pernah ngutang kalau memang tidak perlu. Ya. Karena ngutang itu ini orang dulu ya, memalukan. Prinsipnya seperti itu. Orang dulu seperti itu, benar. Nggak mau ngutang ya. Kalau mau naik gaji daripada ngutang, jual tanah. Udah jual tanah gitu. Sekarang kan nun sewu agak beda. Naik gaji dana talangan dulu gitu ya. Ya, saya tidak mau itu baik atau salah atau benar ya, tetapi ini saya cerita perbedaan nilai rasa atau value yang dianut orang lama dan orang baru. Orang lama itu seperti itu, tidak akan pernah ngutang kalau tidak perlu. Kalau punya duit ya diambil duitnya. Kalau zaman sekarang kan kita ngutang itu bukan berarti karena nggak punya duit, tetapi karena pengen mendapatkan sesuatu memakai sumber daya dari pihak lain. Nah sekarang pajak itu pakai filosofi sepertinya pakai orang dulu, yaitu kamu boleh ngutang asalkan kamu nggak punya duit. Nah, maaf ini belajar pajak sedikit emosional ya, melibatkan nilai rasa zaman lama. Ini prinsipnya kayak gini, ngutang itu hanya jika nggak punya duit. Kalau kamu ngutang tapi sebenarnya punya duit, nah, maka kamu aneh. Gitu. Ini orang dulu kayak gitu. Ini harus dipertanyakan. Prinsipnya seperti itu. Maka begini, kalau ada perusahaan punya utang sebut saja 200 juta, ya, tetapi dia juga punya deposito sebesar sebut saja 300 juta. Nah, ini memakai filosofi orang lama, ini kan nggak masuk akal. Bro, itu kalau bahasanya. Ngapain kamu utang 200 juta, kamu punya deposito 300 juta? Harusnya depositomu itu kamu cairkan.
kamu pakai 200 juta sehingga kamu nggak punya utang. Nah, prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi ini aneh. Nah, dipertanyakan. Nah, padahal utang 200 juta, si perusahaan itu harus membayar bunga pinjaman. Bunga pinjaman. Deposito dia nerima penghasilan. Penghasilan bunga kan? Penghasilan bunga. Nah, karena ini agak aneh, depositonya 300 juta, utangnya 200 juta. Secara logika orang lama ini, orang lama loh ya, jangan pakai logika kita. Logika sekarang sih punya aset, punya duit berapapun boleh utang gitu ya. Ini logika orang lamanya. Ini perusahaan perlu utang apa enggak sebenarnya? Kan enggak perlu utang. Wong punya deposito 300 juta kok. Gitu. Maka karena ini enggak perlu utang, maka bunga pinjamannya dikoreksi menjadi non deductible expense. Koreksi fiskal positif. Semuanya. Kenapa? Loh wong nggak perlu ngutang kok. Gitu ya. Saya lanjutkan ilustrasi berikutnya. Ini abaikan yang di slide, ikutin yang tulis tangan lagi. Ada perusahaan berikutnya punya utang tadi 200 juta. Ya. Bayar beban bunga kan? Beban bunga. Kemudian tapi dia punya deposito. Depositonya 150 juta. Menurut kalian sebenarnya berapa sih kebutuhan uangnya si perusahaan ini? Apakah betul 200 juta? 50, Pak. 50 juta saja. Terima kasih teman-teman ya. 50 juta saja. Maka harusnya utangnya 50 juta aja. Yang 150 kan dari deposito, diambil aja gitu. Maka biaya bunga itu hanya boleh dikurangkan dari angka 50 juta saja, bukan dari angka 200. Gitu ya. Jadi yang boleh dikurangkan adalah biaya bunga dari angka 50 juta, bukan dari 200. Itu koreksi fiskal lagi. Saya berikan contoh berikutnya. Perusahaan punya utang 200 juta. Oke. Kemudian dia harus bayar bunga pinjaman, tapi dia punya deposito. Nah, ini depositonya ternyata misalkan 40 juta. Oke, perusahaan ini perlu utang berapa? Seharusnya. Apakah perlu 200 juta? Kan nggak perlu kan? Dia perlu utang cuma selisihnya aja, yaitu 160 juta. Ini pakai logika orang lama tadi saya dalam tanda petik ya. Jadi cuma 260 juta saja sebenarnya kebutuhannya. Maka yang boleh dikurangkan itu adalah bunga dari 160 juta saja. Jadi bunga dari 40 jutanya nggak boleh dikurangkan. Sampai akhirnya ada kondisi yang paling ekstrim, dia utang sama dengan 200 juta, kemudian punya deposito enggak? Enggak. Nah, kalau kayak gitu, seluruh bunga dari 200 jutanya boleh dikurangkan. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Cukup ya? Prinsip dasarnya kayak gitu ya. Jadi, kalau ada perusahaan punya bunga pinjaman, beban bunga pinjaman, harus hati-hati dicek dulu. Dia punya deposito apa enggak? Terus pokok depositonya berapa, pokok pinjamannya berapa. Dilihat gedean mana. Kalau gede atau sama dengan deposito, maka dikoreksi semuanya. Tapi kalau depositonya di bawah nilai utangnya, nilai pokok pinjamannya, maka selisihnya saja yang kemudian berhak ada bunga pinjaman. Setara pajak seperti itu ya. Nah, di contoh ini memang kemudian ada rata-rata pinjaman dan sebagainya. Yaitu teknisnya saya lewati aja. Tapi yang penting kalian tahu logik dalam kenapa ini perlu dikoreksi fiskal. Oke, kalau nggak ada, yang G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Oke, ini kan kita masih bicara non-deductible expense. Ya, non-deductible expense. Itu cuma 2 baris aja. Tapi kemudian yang bawahnya itu menjadi kayak rumit. Ya.
harta yang dihibahkan atau dikirim sebagai bantuan atau sumbangan atau warisan, ya warisan kita nggak bahas ya karena orang pribadi, itu nggak boleh menjadi pengurang. Nah, tadi udah kita bahas kan sebenarnya bahwa intinya adalah sumbangan itu ada 2, yaitu yang sebagai deductible expense tadi ya, sumbangan sumbangan atau sejenis hibah gitu ya. Ada 2, deductible expense dan non deductible expense. Jadi yang kita bicarakan sekarang yang ini. Yang mana? Yaitu kalau sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, yaitu bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada pihak dan menurut pihak yang terima itu masuk kategori bukan objek pajak. Jadi penerimanya bukan objek pajak. Ini udah serangkaian dari tadi yang kita bicarakan. Contohnya perusahaan menghibahkan sepeda motor jelek, maaf ya, misalkan jelek daripada nggak kepake, udahlah dikasihkan ke itu apa namanya yayasan keagamaan. Dia mungkin bisa digunakan untuk operasional muazinnya gitu atau siapapun pegawai keagamaan itu. Nah, kan bagi lembaga keagamaannya bukan objek pajak. Nah, bagi yang memberikan non deductible expense. Itu maksudnya ya. Tetapi kecuali gini ya, kecuali sumbangan sebenarnya di pasal 6 ini oke. Kecuali sumbangan pasal 6 ayat 1 huruf M. Ayat 1 sampai maksudnya adalah sumbangan yang deductible expense. Kalau deductible expense ya berarti boleh dikurangkan. Contohnya kalau memberikan komputer, bisa komputer bekas ke yayasan pendidikan, maka komputer bekas tadi boleh dikurangkan, deductible expense. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi ini bukan hal yang baru. Oke. Hak pajak penghasilan jelas tidak boleh dikurangkan. Clear ya, udah nggak ada masalah. Biaya untuk kepentingan pribadi juga nggak boleh dikurangkan. Jelas. Gaji yang diberikan kepada anggota persekutuan firma CV yang modelnya tidak diperiksa. Ini. Badan yang modelnya kayak gini, firma, CV, ini kan di persekutuan, ini biasanya pemiliknya sekaligus direkturnya dan sebagainya. Nah, kalau direkturnya atau pemiliknya tadi mengambil dari perusahaan, itu sama dengan mengambil uangnya sendiri. Maka tidak boleh, itu adalah transaksi pemilik, maka tidak boleh sebagai pengurang. Itu seperti mengambil laba sebenarnya, atau mengambil modal, maka tidak boleh sebagai pengurang. Itu maksudnya ya. Yang K, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan pidana yang berkenaan dengan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak boleh dikurangkan selain PPh, tetapi sanksinya itu nggak boleh karena dianggap apa? Dianggap tidak taat, gitu ya, tidak taat. Nah, sanksi perundangan bidang perpajakan itu bisa pajak pusat, bisa pajak daerah, ya, bisa daerah. Termasuk pajak daerah itu adalah retribusi, itu masuk di bagian dari pajak daerah.